Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi berencana untuk membuka kembali penyelidikan baru terhadap kasus Senturi. Menurut PLT Wakil Ketua KPK Johan Budi, hingga saat ini KPK masih menunggu salinan putusan terhadap Budi Mulya. Dari putusan itulah KPK akan mengembangkan kasus korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek atau FPJP dan penetapan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik. Apakah penyelidikan baru KPK ini nantinya akan mampu menyeret nama-nama lain yang selama ini telah disebut dalam dakwaan terhadap Budi Mulya? Untuk membahasnya telah hadir di Studio Berita 1 Koordinator Divisi Korupsi Politik dari ICW, Donald Faris. Mas Donald, selamat malam. Malam. Terima kasih telah hadir bersama kami di Studio Berita 1. Sebelum kita masuk dan membahas mengenai kemungkinan kembali dibukanya kasus Senturi, kita lihat bersama pernyataan dari PLT Wakil Ketua KPK Johan Budi. Dan pernyataan ini dikeluarkan pada 2 Juni 2015 atau kemarin. Johan Budi mengatakan, ketika Senturi berkekuatan hukum tetap, dari putusan itulah saya bisa katakan bisa dibuka penyelidikan baru kasus bailout Senturi. Artinya setelah inkrah ini kemudian bisa diputuskan, apakah kemudian akan ada pengembangan kasus baru atau seperti itu. Tapi menurut Anda sejauh mana kasus Senturi ini bisa dibuka kembali, bisa memasuki babak pengembangan kasus? Pertama, kenapa KPK menunggu inkrah? Itu kan pertanyaan yang paling sering kita dengar. KPK tentu butuh sebuah kepastian hukum agar kemudian kasus ini bisa dikembangkan. Kalau antara tahapan pengadilan, tahapan pertama di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi untuk tahapan kedua berubah-ubah putusannya, tentu ini akan menggampangkan bagi mereka untuk memproses orang-orang. Ketika pengadilan negeri nyatakan bersalah, kemudian KPK langsung memproses nama-nama tertentu, tetapi ternyata putusan pengadilan tinggi justru berbeda 180 derajat dengan putusan pengadilan negeri, tentu ini akan membuat mereka gampang dalam menangani proses hukum. Maka mereka butuh fakta hukum yang tidak lagi terbantahkan dan kemudian sudah diamini sebagai sebuah peristiwa pidana yang oleh pengadilan tertinggi dalam hal ini Mahkamah Agung. Nah, kalau kita lihat fenomena KPK dalam menangani kasus korupsi, itu kan strateginya strategi makan bubur panas. Selalu dari pinggir dulu, baru masuk ke inti. Korenya. Atau sering juga analoginya main anak tangga. Nah Budi Mulya adalah anak tangga pertama. Untuk maju tentu akan butuh effortnya lebih tinggi. Sampai kepada anak tangga yang dianggapnya lebih tinggi dalam hal ini intellectual dader atau otak dari kejahatan dari Bank Senturi itu sendiri. Terus terang kalau kita melihat Budi Mulya belum menjadi otak kejahatan. Oke, Mas Doa, ini kan skandal Senturi sudah dibongkar dari tahun 2009 seperti itu, artinya sudah hampir 9 tahun atau 6 tahun seperti itu. Tapi kan kita lihat bagaimana tahapan-tahapannya dan ini nampaknya kesannya hanya kemudian berakhir di sosok yang namanya Budi Mulya seperti itu. Padahal apa kita ketahui mungkin Budi Mulya sifatnya hanya sebagai eksekutor, bukan sebagai pembuat kebijakan, pengambil kebijakan seperti itu. Pertama memang sulit dibantah, KPK akan sulitan kalau menangani kasus-kasus dengan corak yang bukan tertangkap tangan. Jadi kalau peristiwa tangkap tangan dia akan mudah dengan seluruh barang buktinya, uang dan pemberi uang, maka kemudian proses hukum akan bisa bekerja secara lebih cepat. Ada typing juga sebelumnya kan, mengawali proses tangkap tangan tersebut. Tapi kan kasus Senturi tidak mulai dengan tangkap tangan. Dia mulai dengan mendesain sebuah kebijakan. Kebijakan itu yang kemudian patut diduga menguntungkan kelompok-kelompok tertentu dan dilakukan secara melawan hukum. Dan ada motivasi-motivasi tertentu. Nah, dalam proses hukum, Mbak Rana, yang paling sulit adalah mencari apa motivasinya. Kita kan berdebat ini, bisa nggak kebijakan dikriminalisasi? Contoh yang paling sederhana dan paling heboh saat sekarang ini, Denny Indrayana menciptakan payment gateway, itu kan sebuah kebijakan. Apakah yang menjadi masalah apakah kebijakan itu didesain untuk menguntungkan dia atau kelompok-kelompok tertentu yang dilakukan secara melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan yang ada pada dirinya, pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Nah, membuktikan intensi niat jahat itu yang sulit. Karena bagaimana kemudian orang pasti ditanya, ada niat jahat nggak? Pasti akan jawab tidak ada. Oke. Artinya untuk dalam kasus Senturi ini KPK menjadi tantangan berat ketika harus menelusuri motif apa dalam hal ini misalnya pemberian FPJP kepada Bank Senturi seperti itu. Orang bisa saja begini, ya kami kan punya kewenangan untuk bisa mengubah regulasi.
Kami sebagai pemerintah bisa saja mengubah regulasi, misalkan menurunkan KAR segala macam dan seterusnya dan seterusnya. Dan kemudian kebijakan itu juga diambil secara kolektif. Tapi mencari kebijakan yang memang menguntungkan pihak tertentu, apalagi kickback-nya kan tidak tampak secara langsung. Kalau istilah Pak Rizal Ramli kan ada kickback itu banyak ragam juga. Ada kickback gratifikasi jabatan. Kita kan ingat ucapan-ucapan tersebut agak menyasar nampaknya itu ke Pak Budiono. Entah benar atau tidak. Kan tidak juga. Akhirnya gugat-menggugat itu kan juga prosesnya dibatalkan. Tapi proses hukum Senturi ini kan menjadi rumit karena dia diawali dengan kebijakan. Tapi ini kan putusan semakin meyakinkan kita bahwa perdebatan yang muncul selama ini, apakah kebijakan itu bisa dipidana atau tidak, terjawab. Kebijakan bisa dipidana sepanjang kemudian ada niat jahat dan tujuannya untuk menguntungkan kelompok-kelompok tertentu. Ada hubungan kausalitas antara kebijakan itu dengan fenomena yang terjadi. Kalau kita lihat di Senturi berapa KAR-nya. Kemudian tiba-tiba ada perubahan PBI itu ya? Ada perubahan PBI. Kemudian disuntik lagi padahal rapat pra KSSK tidak setuju karena tidak berdampak sistemik dan seterusnya. Nah, rangkaian peristiwa itu yang kemudian disambungkan secara hukum untuk membuktikan bahwa memang ada tujuan. Tidak benar di situ. Tapi jika memang ini setelah kemudian KPK menelaah ataupun mengkaji putusan dari MA dan setelah inkrah seperti itu, sebaiknya ataupun celah yang paling mungkin untuk dibuka kembali awal dari KPK mengembangkan kasus dari mana sebaiknya, Mas Donald? Saya pikir tidak akan butuh effort besar dari alat bukti untuk mengembangkan kasus ini. Ini kan perbuatannya sama, orangnya yang berbeda. Jadi kalau perbuatannya sama dan orang berbeda, barang buktinya kemungkinan besar juga hampir sama semuanya. Tinggal membuktikan peran-peran di antara mereka. Apalagi yang paling kunci adalah pasal 55 itu turut serta, itu terbukti oleh Mahkamah Agung. Kalau turut serta, maka orang-orang yang masuk dalam dakwaan yang patut diduga turut serta dalam sebuah perbuatan tersebut, tentu konsekuensi yuridisnya harus ditindaklanjuti. Ini pasal 5 diaminkan oleh Mahkamah Agung seperti itu, diterima. turut serta. Sementara itu dakwaan dalam kasus Budi Mulya ini akan kemudian menyebut nama-nama seperti mantan Gubernur Bank Indonesia saat itu Budiono, ada juga mantan KSS yang baru keluar kemarin juga Miranda Gultom. Ada juga Siti Fajriah. Ini juga artinya KPK bisa memulai dari situ. Menelusuri peran dari masing-masing. Konsekuensi yuridisnya akan ke sana. Ketika orang yang dianggap bersama-sama turut serta disebutkan nama oleh JPU, Pak B, Pak MSG, Ibu MSG dan seterusnya, tentu ada konsekuensi hukum bagi mereka. Terkecuali begini, menurut pertimbangan Mahkamah Agung pasal 2 Undang-Undang Tipikor terbukti sebagai dakwaan primer, tetapi pasal 55 tidak terbukti, maka kemungkinan besar akan putus di Budi Mulya. Selesai di situ, tidak ada lagi bisa dikembangkan. Tapi dalam konteks ini ada pasal 55 yang diaminkan turut serta. Logika hakim yang paling sederhana adalah tidak mungkin sebuah kebijakan besar seperti ini akan diambil oleh seorang saja, BM. Apalagi dalam keputusan di Bank Indonesia ini harus kolektif kolegial. Dia juga anggota. Bagaimana dengan ketua, bagaimana dengan Bank Indonesia dan level-level yang lebih tinggi. Dari segi alat bukti dan segi permasalahan pembuktian menurut saya tidak ada persoalan. Yang akan jadi persoalan adalah kita akan bicara bagaimana dengan KPK. Bagaimana dengan KPK secara kelembagaan pasca perang luar biasa beberapa waktu belakangan ini. Apalagi kemudian melibatkan elit-elit walaupun past power. Elit-elit yang sudah tidak lagi berkuasa, tapi kan sisa-sisa kekuatannya kan juga masih ada. Itu juga harus dihitung oleh KPK. Tapi ini di luar dari internal KPK sendiri seperti itu. Kalau kita kembali melihat bagaimana kemudian keterangan Budiono mungkin pada saat itu dipanggil sebagai saksi, kan kemudian pengadilan ataupun majelis hakim juga menerima kesaksian dari Budiono. Artinya kan keterangan ataupun pernyataan yang disampaikan Budiono tidak dianggap salah seperti itu. Nah, itu akan beda peristiwa. Budiono dihadirkan sebagai saksi terhadap Budi Mulya. Apapun kesaksiannya tentu hakim tidak akan menerima 100% dan tidak akan menolak 100% dalam fakta persidangan. Nah, itu akan kelihatan nanti dalam putusan. Mana kemudian bagi hakim fakta-fakta hukum yang dianggap relevan dan berkesesuaian antara satu dengan yang lain. Jadi kalau Budiono bersaksi yang isi kontennya X, sementara yang lain kontennya Y, maka
satu saksi ini dianggap keterangannya berseberangan atau bertolak belakang dengan kesaksian-kesaksian yang lain, maka kekuatan kesaksian itu menjadi lemah karena tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang lain. Begitu kira-kira. Oke, tapi jadi menurut Anda ini kemungkinan besar kalau misalnya dibuka kembali memang babak baru juga akan kembali dimulai untuk kasus Senturi, terlepas kemudian dengan segala tantangan yang ada seperti itu. Iya, anak tangga yang lebih tinggi, aktor yang lebih besar secara kekuatan politik. Sebenarnya ini kalau saya coba balik logikanya, ini ada tanggung jawab KPK. Kenapa tanggung jawab KPK? Ketika pasal 55 diaminkan, kan yang pakai pasal 55 kan KPK dalam dakwaannya. Kalau KPK pasal 55 menggunakan dakwaan, artinya mereka secara nyata dan secara sadar tahu bahwa ada aktor-aktor lain yang terlibat. Kalau dianggap tidak ada aktor lain terlibat, pasti dia tidak pakai pasal 55. Nah, kewajiban bagi mereka ketika itu dikabulkan adalah menjerat orang-orang yang kemudian disebut dalam dakwaan mereka. Oke, Mas Donald, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.